Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Wassalatu wassalamu ala munqidhil basyariyah min kaidis syayatinil kafarotil fajarah, Rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil atuharil baroroh, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, sesungguhnya kehidupan dunia adalah kehidupan fana, kehidupan sementara. Kehidupan akan cepat berlalu menuju pada kehidupan fase ketiga. Setelah fase pertama, yaitu kehidupan alam kandungan, dan fase kedua, kehidupan alam dunia. Lalu kemudian menujulah pada kehidupan fase ketiga, yaitu alam barzah atau alam kubur. Dalam kehidupan alam barzah, apakah seseorang akan merasakan kesenangan seperti kehidupan di dunia, penuh dari segala perhiasan dan hiburan, makanan enak dan nikmat, kawan-kawan yang baik hati, ataupun sebaliknya, hanyalah kesengsaraan berupa azab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semua itu jawabannya terpulang dari masing-masing individu. Apakah kita melakukan amalan soleh atau amalan keburukan? Ataukah mereka mengira kehidupan di dunia ia dibebaskan begitu saja, sehingga muncullah respon dalam pikirannya, pengabdian hidupnya hanyalah semata-mata mengumpulkan harta kekayaan sebanyak-banyaknya, lalu dijadikan sebagai sebuah kebanggaan atau jabatan yang dimiliki sebagai suatu kehebatan dan kekuatan? Ataukah mereka mengira bebas dalam pergaulan tanpa memandang halal haram, tanpa menghiraukan hukum-hukum sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oleh sebab itu, Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 36 menegaskan, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Sesungguhnya kehidupan adalah sebuah amanah dan ada pertanggungjawaban. Ada pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika seorang manusia berpindah dari alam dunia ke alam barzah atau alam kubur. Maka ketika manusia berada pada alam kubur, maka datanglah malaikat Munkar dan Nakir akan menanya tentang amanah selama hidup di dunia. Pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir sangatlah mudah. Anak taman kanak-kanak dan anak sekolah dasar, mereka sudah terbiasa menghafalnya tentang pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir itu. Siapakah Tuhanmu? Siapakah nabimu? Apakah agamamu? Siapakah imammu? Di manakah kiblatmu? Siapakah saudaramu? Kemudahan dan bisa menjawabnya pertanyaan malaikat ini tergantung amal perbuatan yang ia lakukan di dunia. Jika amal perbuatan baik dan ia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia akan mendapatkan taufik dari Allah, akan menjawabnya dengan tepat, maka ahli kubur kemudian diminta istirahat sebagaimana pengantin hingga pada waktunya akan dibangunkan oleh orang yang paling dikasihinya. Lalu kemudian orang-orang kafir, orang-orang munafik akan panik diliputi ketakutan ketika ditanya perihal Nabi Muhammad SAW. Keduanya menjawab, aku tidak tahu. Setiap pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir diberikan pertanyaan, selalu diakhiri dengan jawaban, aku tidak tahu.
Oleh sebab itu, tentang adanya alam gaib, adanya alam barzah, adanya hari kiamat, adanya surga, neraka, dan malaikat-malaikat Allah, tidak semua manusia percaya akan adanya yang gaib-gaib itu, yang tidak terlihat oleh mata, yang tidak tersentuh oleh kulit, tetapi hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang percaya kepada yang gaib, percaya kepada alam gaib, percaya adanya alam barzah, adanya hari kiamat, surga, neraka, dan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 3. Kemudian pula dalam ayat selanjutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka beriman kepada Al-Quran yang menurunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka beriman kepada yang gaib. Berbeda dengan orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diberikan peringatan tentang kebenaran ataupun tidak diberikan peringatan, mereka tetap tidak akan beriman. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja, dan bagi mereka diberikan peringatan ataupun tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Baqarah ayat 6. Bahkan justru mereka mengolok-olok orang-orang beriman. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila dikatakan kepada orang-orang munafik, aminu kama amanan nas, berimanlah kalian sebagaimana orang-orang beriman, yakni seperti keimanan manusia kepada Allah, seperti keimanan manusia kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, adanya kebangkitan setelah kematian, surga, neraka, dan lain-lainnya yang telah diberitahukan kepada orang-orang yang beriman. Dan juga dikatakan, taatilah Allah dan Rasulnya dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka mereka pun mengatakan, anu'minu kama amanas sufaha, apakah kami harus beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh telah beriman? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jawaban, ala innahum humus sufaha, ingatlah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang bodoh. Allah menegaskan kebodohan mereka dengan firman-Nya, walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak mengetahui. Artinya, di antara kelengkapan dari kebodohan mereka itulah adalah mereka tidak mengetahui bahwa mereka berada dalam kesesatan dan kebodohan. Demikian itu lebih menghinakan dan lebih menunjukkan mereka berada dalam kebutaan dan jauh dari petunjuk. Akibat dari perbuatannya, setan telah menguasai mereka karena mereka telah menaati kesesatan. Maka Allah mengunci mati hati dan pendengaran, serta pandangan mereka ditutup, sehingga mereka tidak dapat melihat petunjuk, tidak dapat mendengarkan, memahami dan berfikir. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala abasarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 7. Kaum muslimin yang berbahagia,
ketika yaumul kiamat atau hari kebangkitan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan azab, memperlihatkan neraka. Maka orang-orang berdosa ketika dibangkitkan, mereka menundukkan kepala di hadapan Tuhan dengan penuh rasa malu dan kehinaan. Ketika itu terbukalah hati mereka, pandangan mereka telah melihat azab, pendengarnya telah terdengar kebenaran, sehingga mereka berkata, Rabbana abasarna wa sami'na warji'na na'mal solihan inna muqinun. Dan jika sekiranya kamu melihat mereka ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal soleh, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Pertanyaannya, ketika mereka meminta untuk dikembalikan ke dunia, apakah mereka akan dikembalikan ke dunia? Akankah mereka akan dikembalikan ke dunia? Dunia ketika itu telah hancur. Kehidupan hanyalah di akhirat, surga atau neraka. Lalu mereka berkata, sungguh benar janji Allah, inna wa'dallahi haqqo. Akan tetapi mereka tetap berkeras berteriak akan dikembalikan ke dunia, walaupun telah dilempar ke dalam neraka. Wahum yastarihuna fiha Rabbana akhrijna na'mal solihan wairul ladzi kunna na'mal. Dan mereka berteriak di dalam neraka, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jawaban, qul akhsa'u fiha wa la tukallimun. Allah berfirman, tinggallah dengan hina dalam neraka dan janganlah berbicara dengan aku. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 23. Kaum muslimin yang berbahagia, oleh sebab itulah bahwasannya ketika manusia kembali dari alam dunia ke alam barzah, maka itu pertama kali akan ditanya tentang amanat yang diberikan oleh Allah selama ia hidup di dunia. Dan setelah hari kebangkitan kembali, maka itu akan diperiksa kembali tentang baik amal perbuatan kita maupun amal perbuatan baik dan perbuatan buruk. Oleh sebab itu, dalam Al-Quran, setiap khotib dalam satu minggu selalu mengingatkan kepada umat Islam, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Oleh sebab itu, apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini, baik kecil maupun besar, dan itu tentunya akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah tausiah singkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.